Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsuti bil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bihi fayanbasitu fi qalbi nuri sirri ta'alluqi bihi wa hubbihi wa yuktabu bi'inayatillahi fi hizbihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina ardaqaw sahbatal majdi bi kurri. Biqawli assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khairal anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma nawwir qulubana bil iman, Allahumma nawwir qulubana bil Islam, Allahumma nawwir qulubana bi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi al-lailati al-mubarakah ijma'na ya Rabb ma'a sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi jannatihi al-abrar. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat menuju masjidnya Allah, menuju Baitullah,
semata mengagungkan Nabi Muhammad, semata mengingat Nabi Muhammad, semata memuji Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini semuanya diterima oleh Nabi Muhammad sebagai tamu-tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para alim ulama, para sesepuh, orang tua kami semuanya, para kiai, para ustadz, wabil khusus Bapak Mas'ud, Kepala Desa Babedelan Kidul, dan jajaran perangkat desa. Kemudian Bapak Kiai Muhammad Selamat, Bapak Ustadz Hambali, Ustadz Dede Syahroni, Haji Nahruddin, dan semuanya DKM Masjid Babedelan Kidul, semuanya yang hadir pada acara hari ini, tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada malam hari ini kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada acara tadi mulai dari awal sampai akhir itu semuanya adalah sirah, itu adalah sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahsyatnya ketika dilahirkannya di muka bumi ini. Tidak ada keindahan, tidak ada kesempurnaan, tidak ada kebaikan yang ada di muka bumi ini melalui jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang namanya kebaikan di muka bumi ini kecuali dari jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umpama orang-orang diperingati ketika sudah meninggal, orang-orang akan dikenang sejarahnya ketika sudah meninggal. Oh, ini adalah orang yang baik, dikenang. Akhirnya dibacakan zikir, dibacakan Al-Quran untuk dikirimkan kepada orang-orang yang telah berbuat baik pada masa hidupnya. Kemudian ada orang alim, ada orang soleh, itu ada acara yang namanya haul, diperingati ketika meninggalnya. Karena apa? Mereka ini adalah orang-orang yang berjasa ketika mereka hidup. Mereka ini adalah orang-orang yang bermanfaat, memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW sehingga diperingati. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW itu tidak diperingati pada waktu meninggalnya. Nabi Muhammad diperingati ketika beliau dilahirkan di muka bumi ini. Karena apa? Sejak lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keberkahan. Sejak lahir Nabi Muhammad sudah memberikan kebaikan. Sejak lahir Nabi Muhammad sudah memberikan syafaat kepada semua alam ini. Yang ada di dunia ini tidak lepas dari rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin." Tidak diutus Nabi Muhammad melainkan rahmah, belas kasih, memberikan cinta, memberikan keindahan kepada semua alam ini. Sering saya katakan bahwa kita tahu bahwa kita cinta kepada suami kita, kita cinta kepada istri kita, kita cinta kepada anak-anak kita, kita cinta kepada sesama, kita cinta kepada anak kecil, kita cinta kepada orang miskin. Itu semuanya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya dari Nabi Muhammad. Ketika kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, ketahuilah bahwa itu adalah petunjuk Nabi Muhammad. Kalau umpama bukan karena Nabi Muhammad kita nggak tahu mana itu baik, mana ini buruk. Nabi Muhammad diutus pada waktu jahiliyah, yang mana seorang anak tidak mengerti ibunya, yang mana seorang anak nggak ngerti orang tuanya, yang mana seorang anak nggak tahu bagaimana etika dengan orang tuanya, cara cinta kasih kepada orang tuanya. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW pada zaman jahiliyah itu seorang anak laki-laki menikahi ibunya.
Ini adalah kemerosotan, kemunduran yang paling rendah. Yang paling rendah bagaimana seorang anak bisa menikahi ibunya. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, enggak masuk akal. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada masa jahiliyah, di mana kalau umpama melahirkan anak perempuan itu adalah aib, itu adalah hina. Akhirnya apa? Mending nggak punya anak daripada melahirkan anak perempuan. Mereka nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, bagaimana cara mencintai, bagaimana cara mengasihi. Yang benar itu mereka nggak tahu. Datangnya Nabi Muhammad SAW, ibu bisa tahu bagaimana fungsi suami, bagaimana cara mencintai suaminya, bagaimana cara mencintai istrinya, bagaimana cara mencintai anaknya dari Nabi Muhammad SAW. Maka benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, nggak ada belas kasih di muka bumi ini. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad, ini pengakuan Allah, sungguh engkau Muhammad la'ala khuluqin adzim, di derajat paling tinggi akhlaknya. Ini pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan apa? Gak ada orang yang paling sempurna di muka bumi ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama kita, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya sambung dengan Nabi Muhammad ketika kita tahiyat, ya, tahiyat akhir atau tahiyat awal, itu bacaannya gimana, Bu? At-tahiyatul mubarakatus sholawatun Tayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Saya gak bahas itu. Yang saya bahas adalah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini banyak ustaz, banyak kiai. Saya tanya, hukum salam itu hukumnya apa? Hukum mengucapkan salam pertama kali hukumnya adalah sunnah. Yang wajib siapa? Yang wajib adalah yang jawab ketika kita assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka secara langsung Nabi Muhammad menjawabnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin salam tadi dijawab Rasulullah atau masalahnya kita itu lupa assalamualaikum tapi asal-asalan, nggak lihat orangnya, pokoknya assalamualaikum, kira-kira dijawab gak? Dijawab. Makanya apa? Kalau kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad, sambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, langsung dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jarak kita jauh, walaupun jarak kita sangat jauh, akan tetapi apa? Hati kita sambung atau tidak. Kadang orang dekat, kadang orang dekat gak sambung ada. Kadang orang jauh tapi hatinya sambung. Cinta kepada Nabi Muhammad, senang dengan Nabi Muhammad, senang mengucapkan nama Nabi Muhammad. Coba ibu pas waktu masih muda, pernah muda nggak, Bu? Pernah muda nggak, Bu? Ketika pas waktu muda dulu, ibu senang dengan seseorang yang sekarang jadi suaminya. Kira-kira dengarkan namanya saja senang atau enggak? Senang atau enggak? Tak tanya ketika ada maulidan, senang atau enggak? Yang jawab cuma pojok satu orang. Ini masalah berarti ada dalam hati kita. Siapa yang memberikan kebaikan? Siapa yang memberikan rahmah, belas kasih? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang memberikan petunjuk? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil kita diajari kalau makan pakai tangan kanan. Sampai sekarang itu kita terbiasa kalau makan pakai tangan kanan. Itu secara sadar ataupun tidak sadar, siapa yang ngajari itu?
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya tangan kanan sama tangan kiri? Kita nggak tahu, sama-sama. Tangan saya ini pada waktu saat ini bersih, ini juga bersih. Tapi apa? Nabi Muhammad mengajarkan bahwa kalau makan pakai tangan kanan. Kalau umpama cebok pakai tangan, diajarkan oleh Nabi Muhammad. Biar apa? Biar nggak campur. Kalau umpama nggak diajarkan campur, habis makan kemudian atau habis cebok kemudian kira-kira mau makan atau enggak? Ini maksud saya. Jadi kita pengen tambah cinta kita, tambah menyebut nama Nabi Muhammad, tambah bagaimana kita mengenal nama Nabi Muhammad. Oh Masya Allah, sifatnya Nabi Muhammad. Jangankan sifatnya, Bu, ya, jangankan sifatnya, zatnya Nabi Muhammad aja Masya Allah indah. Zatnya Nabi Muhammad, ya, wajahnya, tubuhnya, rambutnya itu indah. Ibu kalau umpama lihat orang, pertama yang dilihat itu ganteng atau jeleknya. Lihat orang itu pasti fisiknya, oh Masya Allah ganteng. Nabi Muhammad juga. Kalau umpama sifatnya Nabi Muhammad jangan ditanya, sudah nggak ada orang yang bisa mengalahkan sifatnya Nabi Muhammad. Zatnya saja Nabi Muhammad, wajahnya aja sudah bisa membuat orang jatuh cinta. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, Bu, para sahabat-sahabat awal hijrah. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh para sahabat-sahabat untuk hijrah. Kenapa? Karena di Mekah itu sudah sangat kejam, sudah sangat parah siksaannya kepada orang-orang Islam. Kalau Rasulullah sih sabar, tapi Rasulullah memikirkan umatnya. Jangan-jangan kalau umpama nanti umatku nggak sabar, nggak betah, akhirnya apa? Dia akan keluar dari agama Islam. Disuruh untuk hijrah oleh Nabi Muhammad. Ada yang ke Syam, ada yang ke Madinah, disuruh untuk hijrah. Kemudian apa? Para sahabat-sahabat tadi yang sudah hijrah, sudah beberapa bulan mereka tidak disiksa, ibadahnya juga nyaman, kemudian kehidupannya juga layak, nggak ada yang menyiksa, nggak ada yang menggunjing, nggak ada yang memberikan, ya nggak ada yang mengolok-olok, aman sudah. Akan tetapi apa? Mereka rindu. Mereka rindu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Mereka memutuskan untuk kembali. Lebih baik saya disiksa dengan Nabi Muhammad daripada saya hidup enak tapi tidak bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para sahabat-sahabat yang hatinya sambung cinta dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Para sahabat yang awalnya hijrah duluan, kemudian balik kembali ke Mekah menjemput Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mereka lebih indah, lebih senang dengan Nabi Muhammad disiksa daripada mereka nggak disiksa tanpa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini para sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana cintanya mereka dengan Nabi. Bahkan apa? Kalau umpama mereka disuruh milih masuk surga, akan tapi bukan dengan Nabi Muhammad, ataupun di dunia yang disiksa, yang dihina bersama Nabi Muhammad, mereka memilih di dunia disiksa, dihina bersama Nabi Muhammad daripada di surga tidak bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa mereka bisa sampai cintanya kepada Nabi Muhammad seperti itu? Memahami bahwa apa? Gak ada kebaikan di muka bumi ini kecuali lewat jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulut yang indah adalah mulut yang sama dengan mulutnya Nabi Muhammad. Bagaimana tutur kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad gak pernah membentak sama sekali. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik, khodimnya yang selalu melayani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, saya tidak pernah seumur hidupku, walaupun saya mengikuti Nabi Muhammad, nggak pernah Nabi Muhammad menaikkan suaranya untuk membentakku. Khadim yang membantu Nabi. Kalau kita sama pembantu kita gimana? Seenaknya sendiri. Ini dengan khadimnya aja nggak pernah dibentak sama sekali. Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana dengan anak kecil? Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat anak kecil pada main-main senang-senang karena apa? Di situ pada waktu itu adalah hari raya Idul Fitri. Anak-anak pada main senang-senang pakai baju baru, ya. Lebih disayang oleh orang tuanya. Akan tapi ada satu anak yang mana anak itu duduk di pojok. Kenapa anak itu? Anak di pojok, yang lainnya senang bahagia bermain. Akan tapi anak ini duduk di pojok gak senang, sedih. Akhirnya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai anak, kenapa engkau bersedih sedangkan teman-teman kamu semuanya bermain senang? Kenapa kamu bersedih? Maka jawabnya anak tersebut, ya Rasulullah, sungguh mereka pada hari ini kasih sayang orang tuanya sangat besar. Mereka diberikan baju, kemudian mereka dikasih uang sangat besar, ya Rasulullah. Akan tetapi bapak saya sudah meninggal, ya Rasulullah, di dalam peperangan, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai anak, maukah kamu bapakmu adalah Muhammad? Maukah kamu ibumu adalah Khadijah? Maukah kamu saudaramu adalah Fatimah? Langsung diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya, dimandikan oleh Sayyidah Khadijah, dikasih pakaian yang baru, disayang seperti anaknya sendiri. Kemudian apa? Setelah keluar dari rumah Rasulullah, dia adalah orang yang paling berbahagia, sangat-sangat bahagia. Sampai apa? Sampai orang-orang anak-anak tadi yang berbahagia itu apa? Menginginkan untuk apa? Menginginkan untuk bapaknya meninggal semuanya dan diaku menjadi anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kira-kira pada zaman sekarang ada pengen bapaknya meninggal? Ada, gara-gara mungkin warisan. Ini kan masalah. Tapi mereka enggak. Mereka apa? Lebih cinta anak kecil, walaupun anak kecil ya dirawat oleh bapaknya, akan tetapi kecintaan mereka lebih cinta kepada Nabi Muhammad dibandingkan cintanya kepada orang tua mereka. Karena apa? Karena mereka tahu siapa yang memberikan kebaikan, karena mereka tahu jalan kebaikan adalah jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu datang ke masjid sini, kalau bukan petunjuk Allah, kalau bukan karena Nabi Muhammad, tak mungkin datang. Mending apa? Mending di rumah. Betul. Tapi alhamdulillah ya, walaupun satu tahun sekali datang semuanya ikut mau. Yang saya harapkan adalah bukan kali ini saja, setiap malam Jumat minimal kita setiap minggunya menyebutkan nama agung, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada salahnya, Bu. Yang keluar dari mulut kita ini adalah perkara-perkara yang sampah semuanya. Sampah gak? Kalau ngomong banyak manfaatnya, banyak faedahnya, atau banyak gak ada faedahnya? Banyak faedahnya atau enggak ada faedahnya? Enggak ada faedahnya. Akan tapi apa? Kalau kita mengagungkan Nabi Muhammad, bisa menyucikan mulut kita, bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Siapa orang yang enggak cinta? Siapa orang yang enggak senang ketika dipuji? Ibu kalau dipuji, bapak kalau dipuji, masya Allah kubunya bager, masya Allah kubunya bagus. Kira-kira senang enggak bapak? Senang. Siapapun itu kalau dipuji pasti senang. Siapa itu yang muji saya? Besok saya ingat. Sama. Nabi Muhammad ketika kita puji, maka apa? Semakin banyak kita pujian kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, pasti walaupun umat Nabi Muhammad ini sangat banyak, bisa dihitung nggak umatnya Nabi Muhammad? Tidak bisa. Akan tapi orang yang paling dekat denganku, kata Nabi, kana aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alaiya sholatan. Siapa yang paling berhak untuk bersanding dengan Nabi Muhammad, yaitu mereka yang paling banyak sholawatnya, paling banyak memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Nabi Muhammad dulu itu diutus oleh Allah pada masa jahiliyah. Dan sekarang apa? Sekarang sudah mulai masa jahiliyah. Kalau dulu Nabi Muhammad memberantas yang namanya kebodohan. Kalau saya bahas masalah pinter dan tidak pinter itu nanti akan lama. Orang yang pinter itu bukan kok orang yang hafal ini. Orang yang cerdas itu orang yang bukan apa? Selalu diingat ini, itu bukan orang yang cerdas. Siapa terus orang yang cerdas itu? Ada yang tahu? Orang yang cerdas adalah orang yang bisa memposisikan dirinya itu sebagai manusia, bukan hewan. Ini orang yang cerdas. Saya ulang. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa memposisikan dirinya sebagai manusia, bukan hewan. Karena apa? Manusia dalam ilmu mantek itu pengertiannya adalah al-hayawanu an-natik. Manusia pengertiannya apa? Manusia itu hewan. Makan sama hewan juga makan. Minum sama hewan juga minum. Akan tapi apa? Yang membedakan adalah an-natik, yang mempunyai akal. Contoh saya tanya, kalau umpama ada uang Bu, di situ ada uang ratusan ribu banyak, kira-kira pengen ngerebut atau enggak? Pengen ngerebut atau enggak? Pengen ngerebut. Ini juga ada suaranya, ini pada tidur semuanya gimana ya? Biasanya saya sampai jam 10 aja ini. Udah ngantuk Bu? Bentar lagi, sebentar, 5 menit ya. Tadi kalau umpama saya ulang, kalau umpama tadi di depan ibu ternyata ada uang banyak. Sudah jawab pengen ya. Jadi pengen untuk ngerebut. Kalau ada makanan banyak di depan, pengennya apa Bu? Sudah lapar, kemudian dari tadi acara, kemudian ternyata di situ umpama ada makanan di situ depan, kira-kira pengennya apa Bu? Rebut, ambil makan yang banyak. Saya tanya, kalau umpama seperti itu sama dengan ayam enggak? Sama dengan kucing enggak? Sama atau enggak? Sama, lakuin berarti ya. Lakuin. Yang kita pikirkan adalah urusan perut, cari makan yang banyak, uang yang banyak, ini yang banyak, semuanya pengennya yang banyak. Yang kita pikirkan. Tapi Nabi Muhammad enggak. Kalau kayak seperti itu sama dengan hewan. Coba kucing. Kucing itu kalau umpama ibu habis beli ikan kemudian digoreng, capek-capek goreng kemudian taruh di atas meja makan, sudah mau dimakan ternyata digondol kucing. Kira-kira marah atau enggak? Marahnya sama siapa? Marahnya sama kucing. Saya tanya, kucing punya akal atau enggak? Kucing nggak punya akal. Kucing itu lihat makanan isinya apa? Perut. Bagaimana saya makan? Bu, kucing. Lah kalau umpama ada orang kok kayak kucing punya orang diambil, berarti seperti saya ulang. Kalau ada punya orang lain kemudian diambil, berarti seperti sama dengan kucing berarti. Dan ibu apa? Marahnya kepada kucing. Lah, lebih salah lagi, wong kucing nggak punya akal dimarahin. Yang salah siapa? Yang salah manusia, hanya kayak gitu menyalahkan kucing. Ini manusia, ini nggak jelas. Salahnya sendiri, tapi marahnya gak Bu?
Ke kucing. Kucing nggak punya akal. Kucing tahu makanan, entah punya siapa nggak mikir. Yang penting perutnya kan kenyang. Dan sama kalau kita kok kayak gitu. Yang penting kenyang, entah punya siapa, yang penting kita makan. Berarti kayak lu. Meskipun orang itu paling cerdas sedunia, nggak saya katakan cerdas. Meskipun orang itu ranking 1 terus, tapi kelakuannya model kayak gitu, berarti kayak hewan, nggak orang cerdas. Orang cerdas itu apa? Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bisa memposisikan jangan sampai seperti hewan. Yang mana apa? Hewan itu ngikutin nafsunya tok. Akan tapi apa? Kalau Nabi Muhammad tidak pernah seumur hidupnya Nabi Muhammad itu mengikuti hawa nafsu, tidak pernah Nabi Muhammad. Sampai makan, sering saya cerita kalau umpama saya ke majelis-majelis, ibu makan. Kalau makan itu tujuannya apa, Bu? Supaya apa? Supaya kenyang. Tapi Nabi Muhammad seumur hidupnya enggak pernah kenyang. Nabi Muhammad seumur hidupnya walaupun kekasih Allah, walaupun pemimpin dunia, walaupun orang yang paling mulia, nggak pernah makan itu sampai kenyang. Seumur hidup Nabi Muhammad. Kalau kita kan nurusin nafsu, yang penting sampai kalau umpama nggak keluar, nggak selesai. Bahkan keluar aja masih terus. Sampai habis makan baru enggak kuat, pengennya Nabi Muhammad menjaga sampai jangan sampai mengikuti hawa nafsunya, jangan sampai seperti hewan. Itu sampai seperti itu Nabi Muhammad. Makanya 3 kali pakai jari 3. Kemudian apa? Makanya sedikit-sedikit. Kalau kita kan makannya langsung jari 5, bahkan jari 10. Ini kita, tapi Nabi pakai jari 3, sedikit demi sedikit, dikunyah pelan-pelan. Kalau kita kan enggak, yang penting kenyang. Apalagi ada kuahnya, telan. Nabi Muhammad tidak pernah. Bahkan apa? Nabi Muhammad itu selesai sebelum kenyang. Ini Nabi Muhammad. Hanya kalau pengen sehat, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang sudah tua semuanya kan, banyak penyakitnya. Kalau pengen hidup sehat, makan berhenti sebelum sehat insya Allah. Ya, makanya berhenti sebelum kenyang. Kok banyak penyakit itu gara-gara makan kita itu tidak beres. Makan banyak, kemudian apa? Kekenyangan tidur. Ini pola Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad sehat? Udah 5 menit. Cukup, Bu, ya. Jadi intinya saya ingin cerita banyak tentang Nabi Muhammad. Bagaimana keindahan Nabi Muhammad, bagaimana rambutnya Nabi Muhammad, bagaimana usapan Nabi Muhammad, bagaimana perangai wajah Nabi Muhammad. Kalau kita kan wajahnya kan kusut, kalau Nabi Muhammad nggak pernah kusut, selalu bahagia, senyum terus. Ada nggak di sini yang senang senyum? Ada. Kalau yang sedang merengut banyak. Coba indahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, senyum saja itu dihitung sodako. Ibu gak punya uang, senyum aja yang banyak. Apalagi sama suaminya, sodakonya pahalanya double dong. Coba habis ini pulang ke rumah ketemu suaminya senyum, bisa, Bu? Ayah salam, Nak. Udah cukup, Bu, ya, sudah malam. Kapan-kapan nanti diteruskan oleh ustaz-ustaz yang ada di sini, kiai-kiai yang ada di sini. Kita dibaca sama ilmu Muhammadiyah. Bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad itu dijelaskan semuanya banyak, Bu. Mulai dari fisik Nabi, kemudian nanti akhlaknya Nabi. Kalau umpama dibaca itu ada 201 kitab saja, itu ada 204 halaman satu kitab, belum kitab-kitab yang lainnya. Yang jelas ya, kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
kalau dengar sholawatan maju berangkat. Bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir Bu, yang terakhir kita berikan salam kepada Nabi Muhammad. Tapi bayangkan kita sambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Bayangkan kita untuk pas waktu assalam ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bareng-bareng baca assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, tiga kali. Tidak apa-apa Bu, kita mau gila tidak apa-apa. Oh itu orang gila ngangkat tangan kemudian apa salam kepada Nabi Muhammad, gak ada. Terserah orang mau ngomong gila, terserah. Yang penting saya gilanya sama Nabi Muhammad. Tadi ada poin penting harusnya saya mau ucapkan ini ya, tapi waktunya udah mepet Bu ya. Waktunya sudah mepet tembok ya. Baik ya, jadi sambungkan kayak kita itu dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham Bu? Nanti angkat tangan semuanya, kita memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Bisa Bu? Bisa ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat tangan dulu ya. Angkat tangan. Ya. Kemudian ikuti ya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, insyaallah salam kita dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja dari saya, mohon maaf. Adallahu iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.